Be smart with Creative TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Mari selalu senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat waktu, nikmat niat, nikmat sehat, hingga kita bisa ketemu dengan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa ditinjau dari sisi kesehatan. Jadi adik-adik, puasa kita ini tidak lain, tidak bukan, tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa supaya apa? Supaya menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa itu. Maka kalau dijadikan satu rangkaian, orang-orang beriman yang menjalankan puasa dengan benar dan baik itu nanti keluar sebagai bagian dari orang-orang yang bertakwa. Hasil akhir dari puasanya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Lalu bagaimana hubungannya orang yang bertakwa dengan kesehatan? Apa benar orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sehat? Ya, saya jawab, orang-orang yang bertakwa itu pasti orang yang sehat. Bagaimana bisa dibuktikan? Ya, adik-adik, salah satu ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa itu banyak, bertebaran di Al-Quran, di hadis banyak. Tapi pada momen kali ini saya akan sampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa melalui yang tertera di surat Ali Imran ayat 134. Ya, ada 3 ciri-cirinya orang yang bertakwa itu. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu? 1, alladzina yunfikunna fis sarai wadh-dhara. Yang kedua, wal kadiminal haid. Yang ketiga, wal afina anin nas. Jadi ada 3 ciri orang-orang yang bertakwa yang itu didapatkan pada setelah kita menjalani puasa Ramadan itu. Apa ciri yang pertama? Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Apa orang-orang yang bersedekah itu? Apakah orang-orang yang menginfak sodakohkan kekayaannya, hartanya itu orang yang sehat? Adik-adik nanti bisa buka di Google, bisa buka di penelitian-penelitian. Ada penelitian tentang sedekah. Penelitian tentang sedekah itu salah satunya dilakukan di California University oleh Jorge Moll dan teman-temannya. Ya, jadi tulisannya Jorge Moll ya. Jadi kalau nanti mau browsing tulisannya Jorge Moll. Di California University melakukan penelitian tentang orang-orang yang bersedekah itu. Apa yang didapat dari hasil penelitian itu? Orang-orang yang bersedekah atau orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu nanti akan menjadi orang-orang yang punya imunitas tinggi, punya daya tahan terhadap penyakit apapun tinggi, punya kekebalan terhadap penyakit apapun itu hebat. Maka dari hasil penelitian itu, orang-orang yang bersedekah adalah orang-orang yang punya kemampuan melindungi dirinya secara hebat. Apalagi di era pandemi seperti saat ini, era pandemi COVID ini, ada virus corona, orang-orang yang bersedekah itu akan mampu melawan seandainya virus coronanya masuk dalam dirinya. Kenapa? Karena virus corona itu termasuk penyakit yang self-limiting disease. Penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan oleh dirinya, dilawan oleh diri kita sendiri, asalkan imunitas tubuh kita baik. Imunitas tubuh kita tinggi. Nah, imunitas tubuh yang baik itu didapatkan melalui sedekah. Dari hasil penelitiannya, orang-orang yang bersedekah itu imunitas tubuhnya hebat, imunitas tubuhnya tinggi. Maka orang-orang yang bersedekah yang lillahi ta'ala itu diberi kesehatan, diberi imunitas yang baik. Maka kalau ada penyakit apapun dia bisa melindungi dirinya dengan baik. Nah, itu salah satu contoh
penelitian yang membicarakan tentang sedekah. Maka sesuai dengan ciri-ciri orang bertakwa di surat Ali Imran 134 tadi, yang pertama adalah orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu akan disehatkan oleh Allah melalui mekanisme meningkatnya imunitas tubuh kita. Nah, yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu apa? Orang-orang yang mampu menahan amarah. Adik-adik, kalau ada temannya adik-adik yang gampang marah, ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mukul, itu tandanya belum menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Loh, kenapa kok bisa? Iya, karena cirinya orang yang bertakwa itu salah satunya mampu menahan amarah. Maka adik-adik jangan jadi orang yang pemarah. Kenapa? Orang-orang yang tidak pemarah itu nanti jaminannya surga. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Kenapa? Karena ternyata selain disiapkan surga oleh Allah karena tidak marah tadi itu, ternyata yang tidak marah itu orang yang sehat. Ayo adik-adik coba lihat, orang-orang yang terkena stroke itu, orang yang kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, terserang sakit stroke, itu orang-orang, kebanyakan orang-orang yang gampang marah. Jadi marah, tahu-tahu jatuh. Kenapa? Karena pembuluh darahnya di otak itu pecah. Pecah akhirnya menyebabkan serangan stroke, akhirnya terus kemudian jadi lumpuh. Kenapa? Karena diawali pemarah. Makanya orang-orang yang tidak pemarah, orang-orang yang sabar itu diberi bonus oleh Allah berupa kesehatan. Kenapa? Karena 80% lebih penyakit yang ada di dalam diri kita, 80% lebih penyakit yang menyerang manusia itu karena adanya gangguan pikiran. Gangguan pikiran itu yang menyebabkan marah, itu 80% menyebabkan sakit. Jadi kalau dibalik, orang-orang yang tidak pemarah, orang-orang yang sabar itu bisa terhindar dari 80% lebih penyakit. Jadi orang-orang yang tidak ngamuan, orang-orang yang tidak marahan, itu disehatkan oleh Allah dengan dibebaskan dari 80% lebih penyakit itu. Di sisi lain, orang yang marah, pada saat seseorang itu marah, tubuhnya mengeluarkan hormon. Jadi otaknya memerintahkan ginjal, ada satu bagian di atas ginjal itu yang memproduksi hormon, namanya hormon adrenalin. Pada saat hormon adrenalin dikeluarkan karena seseorang itu marah, yang muncul apa? Efek yang timbul karena adrenalin itu, detak jantungnya bertambah cepat, paru-paru nafasnya jadi ngongsrong, kepalanya pusing, tangannya gemeter, perutnya sakit, badannya deredek semua. Karena apa? Karena efek dari marah yang kemudian tubuh memproduksi hormon adrenalin masuk ke dalam aliran darah, akhirnya menyebabkan seseorang mengalami yang saya sampaikan tadi itu. Jantungnya neratap, deredek, napasnya ngos-ngosan dan seterusnya tadi, yang itu ternyata berefek. Seperti yang salah satunya seperti yang tadi disampaikan. Kalau marah, pembuluh darah di otak tidak kuat menahan tekanan darah, kemudian pecah, akhirnya timbul stroke. Maka adik-adik, kalau bisa, adik-adik harus mampu untuk tidak jadi orang pemarah. Jadi adik-adik tidak boleh gampang marah. Karena apa? Karena orang-orang pemarah itu bukan cirinya orang yang bertakwa, bukan cirinya orang yang mutakin. Dan ternyata juga orang-orang yang pemarah itu gampang terserang penyakit. Di sisi lain, orang-orang yang sabar dihindarkan oleh Allah dari sakit-sakit itu. Maka ciri kedua dari orang-orang yang mutakin itu adalah orang-orang yang mampu menahan amarah, yang ternyata itu menyehatkan. Maka orang bertakwa dengan dua ciri tadi termasuk bagian dari orang-orang yang sehat.
Ditambahi lagi dengan ciri yang ketiga, wal afina anin nas, orang-orang yang mampu memberi maaf atau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau salah minta maaf sudah umum, itu sudah biasa. Kalau salah terus minta maaf kepada yang disalahi sudah biasa. Itu bukan atau belum cirinya orang yang bertakwa. Cirinya orang bertakwa, kalau disalahi oleh orang lain, misalkan dibuat tidak enak oleh orang lain, bahkan difitnah oleh orang lain, itu gampang memaafkan. Ternyata orang yang memaafkan itu juga orang yang sehat. Kenapa? Karena pada saat seseorang menahan amarahnya, menahan dendamnya, itu ternyata efek yang timbul di dalam tubuh kita juga jelek. Nanti mampu merusak jantung, nanti merusak ginjal, merusak paru-paru, merusak lambung. Pendek kata, banyak organ-organ tubuh kita yang rusak gara-gara pendendam tadi itu, gara-gara tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan ciri-ciri tadi yang terakhir dengan memaafkan kesalahan orang lain ternyata membuat kita bahagia, ternyata membuat kita lepas, tidak jadi pendendam, tidak jadi suudzon sama orang. Maka pada saat kita lepas dari itu semua, hati kita menjadi tenang. Hati yang tenang itu ternyata menimbulkan kebahagiaan. Dan ternyata kebahagiaan itu juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi adik-adik, di Ar-Ra'd ayat 28 itu dikatakan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Orang-orang yang selalu mengingat Allah itu orang-orang yang tenang, hatinya tenang. Ketenangan ini yang ternyata mampu meningkatkan imunitas. Seperti orang pemaaf tadi itu, orangnya tenang, orangnya bahagia, imunitasnya meningkat. Kenapa? Karena diproduksi hormon-hormon yang baik. Paling tidak ada 4 hormon. Hormon endorfin, hormon dopamin, hormon oksitosin, hormon serotonin. Jadi ada 4 hormon kebahagiaan itu. Pada saat hormon itu muncul karena rasa tenang, karena rasa bahagia akibat puasa yang dijalankan, masuk menjadi ciri-cirinya orang yang bertakwa, maka tubuh memproduksi hormon-hormon itu. Akhirnya hormon-hormon itu yang menyebabkan imunitas tubuh kita meningkat, kita punya daya tahan tubuh yang kuat, kita punya sistem kekebalan yang hebat, maka penyakit apapun yang hinggap di dalam tubuh kita akan bisa kita tangani dengan baik. Hasilnya kita menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang terhindar dari penyakit apapun. Ya, jadi adik-adik, ternyata orang-orang yang berpuasa itu orang-orang yang sehat. Dengan penjelasan tadi itu, orang-orang yang bertakwa bisa didapatkan melalui puasa yang kita jalankan. Maka berpuasalah secara baik dan benar, niatkan hanya karena Allah semata. Kemudian kita menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa dengan ciri-ciri tadi itu, yang pada ujungnya nanti orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sehat. Jadi adik-adik, sekali lagi, ayo berpuasa dengan ilmu, ayo berpuasa dengan niat lillahi ta'ala, maka Allah akan beri bonus berupa ketakwaan dan kesehatan yang optimal. Jadi selamat berpuasa adik-adik, berpuasalah dengan baik dan benar, maka kita bisa menjadi orang yang bertakwa dan diberi bonus kesehatan yang optimal. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.